Saya mau bertanya dulu, ada hal yang menarik tadi disampaikan, kita tidak menggunakan wasit VAR. VAR itu Video Assistant Referee. Jadi wasit video yang mengatur untuk melihat apakah ada pelanggaran atau tidak. Jadi wasit ini ada di, mungkin ada banyak yang belum paham juga. Jadi wasit ini bukan berada di lapangan, tapi berada di sebuah control room, ruang kendali. Dan situ dilihat bahwa apakah ada pelanggaran atau tidak. Dan ketika ada pelanggaran maka seperti yang kita lihat di tayangan televisi diulang-ulang terus tuh beberapa kali supaya lihat dan jelas. Dan itu kemudian menjadi dasar bagi wasit yang berada di lapangan untuk mengambil tindakan atau hukuman atau apapun itu. Begitu ya Mas Doel dan Bung Sabto. Tapi saya ingin tanya dulu sebelum ke Bung Arya. Kenapa di Indonesia nggak ada? Sampai hari ini. Bakal ada sih. Bakal ada. Oke. Rencananya di Championship Series itu mulai diterapkan. Kan kemarin Pak Erick Thohir juga bilang harusnya di putaran kedua sudah mulai diterapkan gitu. Karena memang kalau kita tonton di TV memang banyak sekali kejadian-kejadian yang luput dari pantauan lah, luput dari review yang kita lihat secara kasat mata. Ini seharusnya tidak seperti ini. Itu kan berlangsung dan terus berlangsung di liga kita gitu. Iya. Memang wajar. Atau jatuh pura-pura misalnya, atau misalnya ada sesuatu yang tadi katakan mungkin kong kali kong dan lain sebagainya kelihatan semua di situ. Tapi kan VAR juga nggak semua direview. Hanya ada 4 kejadian yang boleh direview oleh VAR. Kartu merah, penalti, mistaken identity, dan lupa deh satu lagi apa gitu ya. Pokoknya di luar itu. Kartu kuning pun nggak boleh direview. Karena mereka nggak masuk dalam 4 kategori yang wajib direview oleh VAR. Dan yang memutuskan memang wasit yang ada di lapangan. Keputusan terakhir ada wasit di lapangan, tapi yang memberikan review atau anjuran untuk lu lihat deh, ini layak lo lihat sebagai kartu merah. Akhirnya dia wasit yang di dalam VAR itu yang memberikan review kepada wasit yang di lapangan untuk meninjau kejadian tersebut apakah layak untuk ditinjau ulang gitu. Tapi keputusan akhirnya jatuh di wasit yang ada di atas lapangan. Oke. Nah, masalah baru juga mungkin ketika VAR ada di kita, apakah semuanya punya pemahaman yang sama antara wasit di lapangan dan juga pengendali di VAR. Itu kan krusial. Apa gambar yang di feeding oleh yang ada di ruang VAR, apa aja yang dilihat oleh wasit di atas lapangan kan atas rekomendasi dan juga gambar yang di feeding. Kalau kemarin ngelihat pertandingan di Piala Asia di kejadian melawan Uzbekistan, terutama lawan Uzbekistan ya. Kalau yang kita lihat yang gambar yang di feeding itu seolah-olah memang membuat kita merasa atau posisinya lemah di Indonesianya. Padahal kalau bisa dilihat dari sudut-sudut lain mungkin wasit akan memberikan keputusan yang berbeda. Nah, ini kan tidak tertutup kemungkinan di Liga Indonesia pun seperti itu. Iya, iya. Apa yang ada di ruang VAR, apakah yang dia tontonkan kepada wasit yang ada di lapangan, apakah sesuai apa enggak, sehingga keputusannya betul-betul tepat gitu. Nah, itu yang saya rasa masih akan menjadi PR. VAR-nya sendiri memang sudah bagus, karena memang sudah layak. Di negara-negara lain sudah memakai VAR, kok kita belum? ASEAN yang sudah memakai VAR semuanya kecuali kita. Belum ada. Belum ada. Tapi ya memang kalau Thailand bukan sudah ada. Thailand saya lupa ya yang sudah ada tuh apa. Tapi yang menurut saya ya kita sudah wajib ketika negara lain ada, teknologinya ada, kenapa tidak kita pakai? Iya. Cuman ya harus SDM-nya betul-betul tahu untuk manfaatkan VAR itu. Kalau enggak pasti akan menjadi dispute terus. Kapan Bung Arya akan digunakan VAR? Ketika Pak Erick jadi ketum PSSI, beliau langsung mengatakan bahwa kita akan pakai VAR. Oke. Dan itu kan butuh proses. Pertama infrastruktur. Artinya semua stadion itu punya CCTV yang lengkap untuk itu, satu. Dengan kualitas yang paling baik. Baru sinyal internetnya harus bagus, karena pakai wifi juga. Itu yang infrastruktur, dan yang lainnya infrastruktur. Yang kedua, wasitnya bos. Itu perlu latihan. Kemarin kita rencana di pertengahan liga udah main. Karena udah siap nih infrastrukturnya. Wasit kita nggak siap. Maka dilatih lagi. Maka ini di Champions Series, selesai liga ini ada Champions Series nih. Disinilah nanti akan dicoba. Dan kemarin LIB udah mulai menatar ya. Memberikan pelatihan kepada pemain-pemain. Jadi klub-klub yang main di series kayak Persib dan lain-lain itu dikasih pelatihan untuk VAR. Selama berapa seminggu ini udah dikasih pelatihan tuh. Karena bakal ada. Jadi habis ini nanti di Liga 1 akan. Oh, kapan itu kira-kira proyeksinya? Ini kan champion udah langsung. Tahun ini juga ya? Ya tahun ini. Udah akan ada wasit VAR. Udah langsung VAR. Jadi itu udah masuk dalam. Jadi bukan karena kita jadi nggak usah kita terapkan nggak apa-apa. Karena infrastruktur harus disiapin
wasitnya harus siapin ini aja tau nggak bos? Wasitnya harus bisa bahasa Inggris loh. Karena pelatih kan harus dilatih semua tuh. Kan ambil dari naturalisasi nggak apa-apa wasit kan? Wasit kan enggak lah. Kan itu perlu juga dilatih. Jadi ada proses dan kita setahun prosesnya. Sekarang udah setahun udah siap kita proses. Nah tadi saya nggak ditanya ke saya sih tadi mengenai naturalisasi gitu ya. Oke. Saya ditanya sama kita yang ngerjainnya gitu. Kan lebih enak gitu. Ya kan. boleh silakan. Bukannya kita bilang ngaku-ngaku bahwa kita adalah yang ngerjain naturalisasi, bukan gitu Bang. Tadi kan Bung pertama Toel. katanya Bung Pak Nurdin yang pertama, Iya, 2010. gini. Diperbanyak di era sekarang kan Nah, gitu ya. ini saya beritahu. Oke. Kita itu Piala Dunia U17 setiap tahun. Nanti ada. Jadi kita butuh regenerasi 20 sampai 25 orang setiap tahun. Kualitas timnas dunia ya. Kemudian di U20 2 tahun sekali. Kemudian kita masuk ke senior yang 4 tahun sekali. Total pemain timnas yang kita butuhkan dari U17 sampai senior 120 sampai 150 orang. Kualitas timnas yang jangan sampai seperti kata Bang Effendi Gojol tadi bahwa nggak ada orang langsung panik. Itu satu. Yang kedua, lihatlah kita. Pemain timnas kita senior rata-rata usia sekarang itu 23, sekian. Artinya kita nggak punya senior bos. Kita nggak punya senior nih. Karena rata-rata 23. U23 sekarang rata-rata 20. Marcelino tuh 19 baru. Udah main ini U23. Oke. Oh yang main sekarang ini rata-rata 20. 20. Artinya memang kita punya Gap. pemain, kurang pemain. Timnas kita kurang pemain. Makanya saya ditanya, sampai kapan naturalisasi? Ya ini kita kurang pemain, ngambil di mana saya? Kami PSSI ngambil di mana pemainnya untuk kaliber seperti itu. Supaya kita bisa memenuhi ini. Dicari dari Papua, dicari dari Medan, dicari dari mana? Saya jujur, sekarang ini saya pegang kebetulan PLT Asprof Sumut. Saya sama PLT Sumut. Kami bikin tes untuk U20 yang daftar 400 orang pemain. Tahu terpilih berapa? 1. Dari berapa daerah itu? Sumatera Utara. Hanya dari Sumatera Utara? Dari Aceh diambil dari sekitarnya. Oh, oke. 400 yang ikut tes cuma 1 dapatnya. Kemudian untuk U17, U16 yang sekarang dipegang sama coach apa? Nova. Itu yang daftar 770 orang. Tak ada yang lolos. Gak ada yang lolos? Gak ada. Jadi dari mana saya cari pemain? Cobalah gini, ayo kita diskusi sama-sama semua pelaku bola. Dari mana saya cari pemain? Dari mana? Nggak benar itu. Apa Bang? SSB-nya sekolah sepak Enggak, sebentar Bang. Dari mana kita cari? Dari mana Pak Ketum Erick Thohir itu nyari? Mana Pak Erick nyari di mana? Nyari di mana? Semua pelatihnya yang nyari. Enggak dapat Bang Effendi. Kalau dibalik seperti yang tadi, akselerasinya kapan untuk itu? Sebentar Bang. Iya kan? Iya. Kan ini kita bicara akibat nih. Iya. Pembinaan akselerasi. SSB-nya nggak Iya, benar iya. itu. Akselerasi Sebentar. di kompetisi Iya, iya. sama pembangunan atau Nah, pembinaan usia muda. Iya, iya. Makanya belum selesai. Apa yang sudah dilakukan itu loh. Kalau dibalik nih, kalau dibalik. Ya, tunggu dulu nih. Iya. Biar aku selesai. Tapi begini Bu Arya ya, Hah? kalau melihat pemain-pemain sekarang, menurut saya regenerasi berjalan bagus. Buktinya under 20, 23 itu umur 20. Oke, Gitu. nanti Pak Kemudian Nurdin. yang senior Nanti Pak Nurdin, itu iya. 23. Itu bukan alasan untuk mencari pemain seperti itu. Kompetisi tetap menjadi andalan untuk rekrut pemain. Sebentar. Saya belum selesai. Ini soal seleksi, silakan. Belum selesai. Jadi kita nggak punya pemain sekaliber usia 28 yang harusnya jadi kakaknya mereka yang dewasa. Nggak ada. Kok nggak ada? Kemana semua itu? Nggak ada level itu. Kalah dia sama yang bawa-bawa ini. Nah, jadi inilah kondisi yang terjadi dengan kita saat ini. Pemain kita nggak ada. Kita cari pemain. Sementara tuntutan kita, timnas kita harus juara. Rakyat Indonesia tuh minta juara. Kalau kita benahi liganya butuh 6 tahun bos. Kalau lu mau semifinal kayak Olimpiade sekarang butuh 6 tahun lagi baru mau. Dan mustahil dengan menggunakan hanya Indonesia saja. Sebentar, belum selesai. Saya nggak mau kesana Rinya. Artinya mau nggak mau kita cari nih pemain-pemain dari seluruh Indonesia dikumpulkan nggak cukup.
Karena kita butuh 150 pemain. Pak Erik lihat gak cukup nih 150 pemain. Di mana nyarinya? FIFA memberikan ruang bagi kita. Bahwa kalau dia berdarah Indonesia, boleh Anda jadikan pemain timnas Anda. Ya kita carilah yang dulu pernah menjajah kita kan. Kembali kita balik. Dulu kita dijajah, kita balik jajah mereka. Kalau dulu dia cari rempah-rempah ke kita, sekarang kita cari manusia-manusianya. Kita ambilin tuh darah-darah Indonesia. Neneknya, kakeknya, dari pihak mananya kita ambil. Bahkan teman-teman, kami kemarin dapat dari Swiss. Dia mamanya Marga Damani. Oke. Di kampung kami Simalungun sana. Ini belum ke expose ya? Hah? Belum ke expose. Udah Oke. masuk dia, udah masuk sekarang dia. Boleh sebutin namanya? Namanya Cho Damani. Oke. Dia mamanya asli orang Simalungun. Anak kampung kami Sumatera Utara. Oke. Bapaknya Afro-Afrika. Dia bilang, aku mau jadi orang Indonesia, memimpin timnas. Kita bilang, nggak boleh. Kau kan naturalisasi, kau bukan orang Indonesia. Gila, mamanya. Nanti siapa sih yang belum mau menikah sama orang bule, tiba-tiba anaknya mau jadi orang Indonesia nggak dikasih. Boleh dong. Jadi itu sah. Mereka punya darah. Jadi kita cari juga dari berbagai untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, itu satu sisi. Apakah cukup? Enggak cukup. Aku sepakat sama Bang Anjas Mara. Ini memang kenyataan yang terjadi sekarang. Saya kan karena nangani Sumatera Utara, jadi tahulah kondisi ya. Soal SSB nih? Iya SSB. Oke, sekolah bola. Bayangin, di mana-mana di dunia SSB itu U10 itu ditangani D. C itu hampir cuma 13. Di bawahnya lagi B. Di bawahnya lagi U15-17. Itu adalah lisensi A harusnya. Indonesia Liga 3-nya B, bos. Padahal itu harusnya U13, bos. U15. Bukan di Liga 3. Inilah kenyataan yang sekarang kita alami. Kurang pelatih, kurang wasit. Di Indonesia ini semua gini. SSB kita itu semua pelatihnya sebagian besar, saya berani jamin 2/3 nggak sesuai sama lisensi kepelatihan. Bagaimana kita bisa menghasilkan pemain yang baik kalau pelatihnya pun tidak berlisensi yang benar juga. Nah, inilah yang sekarang kita benahi, Bang. Jadi grassroots-nya kita benahi, liganya kita perbaiki sistemnya, pakai VAR dan sebagainya ini, Bang. Kita mulai utak-atik misalnya U23 boleh harus main di usia berapa. Itu semua adalah bagian dari menciptakan pemain-pemain timnas. Inilah yang dibuat oleh Pak Erik untuk itu, bos. Jadi tadi itu biar teman-teman tahu, kalau tanya sama saya, sampai kapan pemain naturalisasi? Kalau Indonesia kita bisa dapat semua sekaliber Marcelino, ya udah Mas kita Aiman, ambilin. saya jawab. Lan, Pak Anjas. Jadi begini, sepak bola kita ini pemain-pemain yang melatih usia dini ini levelnya rendah. Dia bermain di level yang rendah, bagaimana dia mau memberikan kepintaran itu terhadap adik-adiknya? Skillnya tak ada, ya kan? Main bola passing pun tak beres. Ini pentingnya otak itu. Makanya saya bilang ini mesti ditatar yang baik-baik. Panggil tuh pelatih dari Ajax, pelatih panggil dari Feyenoord, latih ini usia dini ini seluruh mantan-mantan pemain ini, kasih ilmu pengetahuan sepak bolanya. Main bola itu adalah menyerang. Gitu. Jadi mesti dia ini adik-adik kita ini minim SSB ini. Ya kan SSB ini minim. Jadi maksud saya pertandingan ini kita kembali nanti saya bahas ini lagi. Ini pertandingan junior yang kita pertandingan. Tapi tadi gimana? Saya fair juga nih. Yang mana? Kalau seandainya kita nggak ambil naturalisasi, ada banyak gap. Kalau masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia ingin melihat kemenangan, saya menggunakan bahasa saya sendiri ya. Mungkin Bung Arya nggak menggunakan bahasa, tapi saya menggunakan. Kesimpulannya mustahil. Hil yang mustahil tanpa naturalisasi karena gapnya begitu besar. Pemain U23 hanya main mayoritas usianya 20 tahun. Karena Sin tidak mendapatkan pemain yang baik nih. Makanya larilah ke naturalisasi. Dia mendapatkan pemain yang passing pun nggak bisa. Itu problem memang. Problem. Jadi sedangkan dia dikejar sama PSSI.
Harus ada prestasi. Dia pilihlah naturalisasi ini. Makanya saya bilang naturalisasi ini bukan tidak baik. Baik, tetapi asal jangan asal-asal comot tadi, asal-asal ambil. Kita mau supaya kita ini berjaya dulunya. 50 tahun yang lalu kami yang mengajarin Jepang, Korea itu main bola. Jepang di bawah kita Om Anjas. Iya. Jepang di bawah kita Jepang dulu. di bawah kita. Kami Tahun ngajarin 70-an itu. Tahun 70-an. Adik-adik saya kasih tahu. Oke. Kita main sama Manchester United 0-0. Om Anjas tuh ikut main. Saya main. Oke. Manchester United. Manchester. Kita main sama Juventus Italia 0-0. 0-0, luar biasa. Kita main sama Benfica 1-0 kita kalah. Eusebio main. Kita main sama Uruguay World Cup tahun 74. Kami libas di GBK. Saya bikin gol sama Waskito. Berapa skor ya waktu itu? Pas ingat berapa skor ya? 2-1. 2-1 2-1. untuk Indonesia lawan Uruguay. Saya bikin gol sama Waskito. Kita main sama Ajax, kita main sama Idien PDNT, Mario Kempes. Main sama River Plate, main sama Boca Junior, Rosario Central, Sao Paulo. Semua tim di dunia kalau mau pramusim datang harus ketemu kita. Artinya kalau dilihat seperti itu 70-an, 60-an seperti itu sekarang menurun dong. Sekarang ini Atau mereka yang naik? di bawah kami setelah kami habis, ini PSSI terjun ke jurang sana. Inilah yang dapat SSB ini. Saya programnya Pak Nurin Halid itu ada yang namanya Primavera ke Itali, terus ada yang ke Brazil sekolahnya, itu Bambang Nurdiansyah SES. Sekolah 3 bulan pulang-pulang, legenda. Dari mana legenda? Nendang bola nggak bisa legenda. Sekarang begitu nih sekarang legenda. Contoh Bambang Nurdiansyah. Contohnya nih, contoh. Main sama Argentina. Kalah 5-0. Maradona bikin gol 4. Bambang Pamungkas main sama Chelsea, kalah 8-1. Sama terus Uruguay, Cavani sama Suarez 7-1. Sama sama Australia kalah 5-0. Jadi memang pemain-pemain adik-adik kita ini seperti Arya bilang tadi, mau cari dari mana itu memang betul. PSSI itu susah cari pemain karena pemain-pemain yang ngelatih ini levelnya rendah. Nah, Maksudnya pelatihnya? Yang kan harus diajarin. Jadi gini, main bola itu harus diajarin, diperagakan ini bahwa kakinya tidak boleh mapak. Karena mapak itu memperlambat kayak bebek, mesti kakinya jinjit, itu eksplosif. Mesti diajarin seperti anak TK. Jadi maksudnya Om Anjas ini yang bermasalah tuh pelatih-pelatih kita. Pelatih-pelatih kita. Pelatih-pelatih kita. Jadi sulit lah kawan ini. Seperti apa pelatih kita seharusnya kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami Rakyat Bersuara. Boleh.